Tanjung Priuk, pelabuhan yang tak pernah tidur. Di antara deru kapal dan hiruk-pikuk truk kontainer, berdiri seorang pemuda bertubuh kekar dengan kepala pelontos dan tato ular melilit dari leher hingga lengan. Namanya Ujang, tapi di jalanan, orang mengenalnya dengan sebutan Ujang Kobra, karena sekali menggigit, ia tak pernah melepas. Preman-preman lama yang dulu menguasai jalur pelabuhan satu persatu tumbang oleh kebengisan dan kecerdikan Ujang. Dalam waktu 3 bulan, ia naik daun menjadi penguasa jalanan yang ditakuti. Dari pagi hingga malam, Ujang dan anak buahnya menebar ketakutan. Sopir truk yang telat bayar uang keamanan, langsung dihajar tanpa ampun. Pedagang asongan, tukang parkir, bahkan ibu-ibu penjual nasi uduk pun tak luput dari pemalakan. "Ini Priuk, bukan pesantren," teriak Ujang suatu hari saat seorang ustaz coba menegurnya. Kata-kata itu menjadi legenda, menunjukkan betapa ia merasa tak tersentuh oleh siapapun, termasuk orang-orang agama. Semua dimulai dari dendam masa kecil. Ayahnya tewas dihajar preman saat Ujang masih bocah. Ibunya meninggal tak lama kemudian karena sakit yang tak mampu diobati. Sejak itu, Ujang hidup di jalanan, dididik oleh kekerasan dan dituntun oleh kemarahan. Kini, setelah menjadi raja di tanah kelahirannya, ia merasa telah menaklukkan dunia. Tapi yang tak ia sadari, kekuasaan yang dibangun dengan rasa takut hanya menunggu waktu untuk runtuh. "Bayar sekarang, atau gue lempar dagangan lo ke laut," teriak Ujang pada seorang pedagang lontong sayur tua. Si pedagang, Makrini, hanya bisa memeluk dagangannya sambil menangis. Beberapa warga yang melihat hanya menunduk. Tak ada yang berani melawan. Mereka tahu, Ujang bukan hanya jago pukul, tapi juga punya backing gelap. Beberapa aparat bahkan disebut-sebut menerima jatah darinya. Di malam hari, markas Ujang di gang sempit dekat pelabuhan berubah menjadi tempat pesta miras dan perjudian. Musik keras, tawa arogan, dan teriakan anak buahnya memenuhi udara. Di dinding markas, terpampang foto Ujang sedang duduk di atas tumpukan uang, mengenakan kacamata hitam, seolah menyindir dunia bahwa ia kini adalah raja di tanah tanpa hukum. Namun di balik tawa dan kekuasaannya, Ujang menyimpan rasa hampa yang tak bisa dihapus. Setiap malam, ia menatap langit dari atas markasnya dan bertanya dalam hati, "Apa ini benar hidup yang gue mau?" Tapi pertanyaan itu selalu ia hempas dengan satu tegukan miras, meyakinkan dirinya bahwa dunia ini hanya untuk yang kuat dan kejam. Sementara itu, di ujung gang, seorang anak kecil menangis karena kehilangan gerobak mainannya yang diinjak Ujang tadi siang. Ibunya hanya bisa menenangkan sambil menahan amarah. Warga mulai geram, namun mereka sadar, melawan Ujang berarti bunuh diri. Mereka tak tahu kemana harus mengadu. Para ustaz lokal pun tak berani, takut akan balasan. Seakan-akan Tuhan pun diam di Priuk. Namun tak ada yang tahu, bahwa sebuah angin perubahan perlahan mulai bertiup dari timur. Sebuah nama yang membawa wibawa dan ilmu dari langit akan segera menjejakkan kakinya di tanah keras ini. Dan ketika nama itu tiba, raja jalanan bernama Ujang Kobra akan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, takut. Pagi itu, langit Tanjung Priuk kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut menyimpan duka yang akan terjadi. Di ujung pasar, Makrini, perempuan renta berkerudung lusuh, mendorong gerobak kecil berisi lontong sayur dagangannya. Dengan tubuh ringkih, ia membuka tikar dan mulai menata mangkuk dan piring, berharap bisa mendapatkan rezeki halal meski hanya untuk membeli beras dan obat. Namun belum sempat satu lontong pun terjual, bayangan menakutkan itu muncul lagi, Ujang Kobra dan 2 anak buahnya. "Pagi, Mak," sapa Ujang dengan nada mengejek. Ia jongkok sambil mengambil sebatang kerupuk dari tampah Makrini. "Udah, seminggu belum setor." "Ya, apa nunggu dagangan dilempar ke kali dulu?" ucapnya sambil mencengkeram kerah baju Makrini yang kumal. Warga sekitar yang melihat langsung mundur, tak satu pun berani menegur. Beberapa bahkan menutup warung, memilih pura-pura tak tahu. Dengan suara gemetar, Makrini menjawab lirih, "Ujang, Mak belum dapat untung, anak Mak sakit, uangnya buat beli obat." Tapi Ujang tak peduli. Dengan mata melotot dan emosi meledak-ledak, ia menyapu dagangan Makrini dengan kakinya. Panci lontong sayur terguling, kuah mengalir ke selokan. Telur, kerupuk, dan piring-piring hancur berantakan. Suasana pasar langsung sunyi, hanya isak tangis Makrini yang terdengar, menyayat hati. "Gue gak peduli anak lo sakit. Yang penting lo setor. Ini Priuk,
Bukan panti asuhan. Teriak Ujang sambil menendang baskom yang tersisa. Tangis Makrini makin keras. Ia berusaha memunguti lontong-lontong yang terlempar ke tanah, tapi tangannya gemetar dan kakinya lemas. Ia menangis sejadi-jadinya, seperti seorang ibu yang baru saja kehilangan segalanya. Air matanya jatuh bersama kuah lontong di aspal kotor. Seorang bocah laki-laki, cucu Makrini, berlari memeluk neneknya sambil menangis. "Mak, jangan nangis, nanti Allah bantu kita," ucapnya polos. Tapi bocah itu justru ditarik kasar oleh salah satu anak buah Ujang. "Diam lo, jangan sok bijak," teriaknya sambil mendorong si bocah jatuh. Suara tangis pun pecah lebih keras. Beberapa orang merekam kejadian itu diam-diam, takut namun merasa harus melakukan sesuatu. Tak sampai 2 jam kemudian, video insiden itu menyebar di media sosial. Dalam waktu singkat, potongan video Makrini yang menangis sambil memunguti dagangannya viral. Warganet marah, namun warga Priuk hanya bisa menunduk. Mereka tahu siapa Ujang Kobra, dan tak ada yang mau menjadi korban berikutnya. Namun satu video itu, entah bagaimana, sampai ke sebuah pondok pesantren di ujung Jawa Timur, ke tangan seseorang yang tak asing dengan kezaliman. Di ruang tamu sederhana pesantren Al-Bahjah Timur, seorang pria bersorban putih menatap layar ponselnya. Ia menyimak tanpa bersuara, hanya menatap video itu dalam-dalam. Setelah video selesai, ia menunduk dan menarik napas panjang. Tangannya meremas tasbih, lalu lirih ia berkata pada santri di sampingnya, "Priuk sedang butuh cahaya. Kita bersiap." Hari itu, langit Tanjung Priuk masih kelabu. Tapi jauh dari sana, seorang ulama yang membawa ilmu dan keberanian mulai bergerak. Dan di saat angin mulai bertiup dari timur, Ujang Kobra belum tahu bahwa kekejamannya sedang dihitung, detik demi detik, oleh takdir yang tak bisa dihindari. Di sebuah gang sempit dekat pelabuhan, seorang pria tua dengan topi lusuh dan tubuh bungkuk tengah mendorong becaknya perlahan. Namanya Pak Rashid, tukang becak yang sudah puluhan tahun mengayuh di kawasan Tanjung Priuk. Ia melihat sendiri bagaimana pasar berubah menjadi ladang ketakutan. Ia saksikan bagaimana Ujang Kobra memperlakukan Makrini seperti binatang. Tapi yang membuatnya terbangun malam itu bukan hanya kemarahan, melainkan rasa berdosa, karena ia tak bisa berbuat apa-apa saat sahabat tuanya diinjak harga dirinya di depan umum. Malam itu, dengan uang pas-pasan hasil narik becak, Pak Rashid memberanikan diri membeli tiket kereta ekonomi menuju Jawa Timur. Ia tak tahu harus menemui siapa, tapi dalam hatinya, satu nama terus terngiang, Gus Ikdam. Ia pernah dengar nama itu dari radio tua yang sering ia dengarkan malam-malam, tentang seorang ulama muda yang tegas dan berani membela yang lemah, tanpa takut apapun. Kalau bukan dia, siapa lagi? Gumam Pak Rashid, sambil menatap langit stasiun yang gelap. Perjalanan ke Jawa Timur bukan hal mudah bagi pria seusia Pak Rashid. Ia tidur di bangku keras, menahan lapar, menahan sakit di lutut yang sudah rematik. Tapi, setiap kali ingat wajah Makrini yang menangis di tanah, atau bocah kecil yang didorong kasar, semangatnya menyala kembali. Ia terus berdoa dalam hati, "Ya Allah, temukan aku dengan orang yang Kau pilih untuk menolong kami." Setiba di pesantren, tubuhnya gemetar karena lelah. Beberapa santri mencoba menahannya di gerbang, namun saat ia menyebut nama Gus Ikdam dan menceritakan apa yang terjadi di Tanjung Priuk, mereka langsung mempersilakan masuk. Tak lama kemudian, ia duduk di beranda sederhana menghadap seorang pria bersorban putih yang wajahnya teduh tapi penuh wibawa, Gus Ikdam sendiri. Mata Pak Rashid berkaca-kaca. Ia tak menyangka bisa duduk sedekat itu dengan sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Dengan suara pelan namun getir, Pak Rashid menceritakan semuanya, tentang Ujang Kobra, tentang pasar yang dibekap ketakutan, tentang pemalakan, dan tentang Makrini. Di tengah cerita, suaranya pecah, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya tua, Gus, saya gak punya tenaga. Tapi saya gak mau mati sebelum lihat anak-anak cucu saya bisa jualan dan bekerja tanpa takut dipalak. Tolong, Gus, datanglah ke Priuk. Kami butuh panjenengan." Gus Ikdam mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan. Lalu beliau bangkit, mengambil air segelas, dan memberikannya kepada Pak Rashid. "Panjenengan sudah melakukan bagian panjenengan, Pak. Sekarang giliran saya." Wajah Gus Ikdam menegang, bukan karena marah semata, tapi karena rasa tanggung jawab yang besar. Ia tahu, jika ia diam, maka kezaliman akan terus tumbuh tanpa batas. Malam itu,
Gus Ikdam berkholwat di masjid pesantren. Ia berdoa lama, sujud lebih dalam dari biasanya. Dan dalam sunyi malam yang hanya ditemani suara jangkrik, ia mendapat mimpi, seekor ular hitam besar melilit sebuah pelabuhan, lidahnya bercabang dan matanya merah menyala. Tapi dari timur, datang cahaya putih yang mematahkan lilitan itu dan menyalakan kembali lampu-lampu yang padam. Saat terbangun, Gus Ikdam langsung memanggil beberapa santri terpilih. Kita berangkat besok, Tanjung Priuk sedang memanggil. Dan di saat kereta pagi meninggalkan stasiun, membawa seorang ulama menuju sarang kegelapan, tak ada yang tahu bahwa kekuasaan Ujang Kobra baru saja ditantang oleh kekuatan yang tak bisa disuap, tak bisa dibeli, dan tak bisa ditakuti, kebenaran. Kereta yang membawa Gus Ikdam melintasi malam seperti pembawa kabar dari langit. Santri-santri terpilih duduk dalam diam, memandangi wajah sang guru yang tenang tapi penuh makna. Tak ada yang berani mengobrol, sebab mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar ziarah atau dakwah biasa. Ini adalah perjalanan menuju sarang kegelapan. Hati mereka berdebar, namun wajah Gus Ikdam tak menunjukkan gentar sedikitpun. Seolah ia telah melihat akhir dari cerita ini dalam doanya semalam. Sementara itu di Tanjung Priuk, langit mulai berubah aneh. Awan-awan hitam menumpuk di atas pelabuhan, meski cuaca sebelumnya cerah. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat para pedagang menggigil meski matahari belum tenggelam. Seorang nelayan tua berkata lirih, "Ini bukan angin biasa, ini angin pertanda." Warga hanya bisa saling pandang, belum tahu bahwa perubahan cuaca itu adalah isyarat alam bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Di markasnya, Ujang Kobra duduk dengan segelas arak di tangan, diapit dua anak buahnya yang tertawa-tawa. Namun tawa mereka terhenti saat mendengar kabar, Gus Ikdam datang ke Jakarta. Katanya mau ke Priuk. Ujang tertawa mengejek, "Siapa dia?" "Cuma Ustaz, gua gak takut sama orang surbanan." Tapi tawa itu sebenarnya bergetar. Dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah nama Gus Ikdam membawa hawa lain, hawa yang menusuk langsung ke dalam jiwa. Beberapa preman anak buah Ujang mulai gelisah. Salah satunya, Iwan, berani bertanya, "Bang, beneran tuh Gus Ikdam bisa lihat yang gak kelihatan?" Ujang langsung menamparkan meja. "Jangan ngomong yang bikin takut. Kita ini penguasa Priuk. Mau dia ustaz, dukun, apa jin, kalau dia macam-macam, gua yang habisin." Tapi bahkan setelah amarahnya meledak, wajah Ujang tetap pucat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia bermimpi dikejar sosok berjubah putih yang memegang tongkat bersinar. Di pagi harinya, Gus Ikdam dan rombongan tiba di pelabuhan. Tanpa pengawalan, tanpa sorotan media. Ia hanya membawa sorban, kitab, dan keyakinan. Warga yang mengenal wajahnya dari video langsung berkerumun, sebagian meneteskan air mata. Makrini gemetar saat melihatnya datang menghampiri. "Bu, saya bukan siapa-siapa," kata Gus Ikdam sambil memegang tangan Makrini yang keriput. "Saya hanya datang menyampaikan amanah langit, membela yang tertindas." Tiba-tiba langit mengguntur, petir menyambar di kejauhan, meski hujan belum turun. Seekor burung hitam terbang rendah, lalu jatuh mati tak jauh dari kaki Gus Ikdam. Para warga terdiam. Seorang kakek tua berbisik, "Ini tanda kalau ada yang akan tumbang hari ini." Dan saat Gus Ikdam menatap ke arah pasar, matanya tajam seperti menembus tembok dan bayangan. "Di mana dia?" tanyanya pelan. "Di balik ketakutan ini, ada ular yang mesti kita tangkap." Hari itu, langit Tanjung Priuk tak hanya menyimpan awan. Ia menyimpan sebuah janji, bahwa kegelapan akan dipaksa berlutut di hadapan cahaya. Dan cahaya itu, kini telah datang dengan nama yang tak bisa diludahi, tak bisa ditawar, Gus Ikdam. Pasar Tanjung Priuk pagi itu seperti menahan napas. Para pedagang tak berani bersuara keras, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Sejak kedatangan Gus Ikdam, suasana berubah. Mereka yang biasanya ketakutan kini diam-diam menaruh harap. Para santri menyebar, menyapa para pedagang, membantu membereskan lapak, dan membagikan air minum. Tapi Gus Ikdam tak tampak. Ia berdiri diam di tengah lorong pasar yang sepi, di bawah pohon tua, sambil memejamkan mata dan menggenggam tasbihnya. Hawa dingin menjalari kulit para pengunjung pasar, meski matahari sudah tinggi. Dari kejauhan, suara langkah kaki berat terdengar. 3 pria bertubuh besar datang dengan gaya congkak. Di tengah mereka, sosok yang ditakuti, Ujang Kobra.
Ia datang mengenakan jaket hitam dengan gambar ular menyeringai di punggungnya. Wajahnya sinis, matanya menyapu kerumunan. "Mana tuh Ustaz yang katanya jago?" teriaknya keras. "Suruh keluar, gue tantang debat atau berantem sekalian." Warga terdiam, beberapa anak kecil menangis, dipeluk erat oleh ibunya. Santri-santri bersiap siaga, tapi Gus Ikdam tak bergeming. Ia membuka matanya perlahan, menatap Ujang dengan tenang. "Engkau datang dengan teriakan, tapi aku membawa diam yang lebih menggetarkan," ucapnya pelan. Suaranya lembut, tapi menggema sampai ke ujung pasar. Ujang mendekat, menatap tajam. "Jangan sok bijak, Gus. Ini Priuk, bukan pesantren." Gus Ikdam melangkah maju. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti ombak yang pasti menghantam karang. "Aku tidak datang untuk mencari musuh. Tapi jika kau bertahan dalam kezaliman, maka aku akan menjadi badai untukmu," ucapnya. Ujang tertawa keras, namun tawanya kaku. Di dalam dadanya, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena takut pada manusia, tapi karena aura yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba seekor ular hitam meluncur dari balik gerobak tua. Semua orang menjerit dan mundur. Ular itu menjalar cepat ke arah Ujang, lalu berhenti dan melingkar di kakinya. Wajah Ujang memucat. Ia mengenali ular itu, ular peliharaannya sendiri, yang biasanya disimpan di kamar dan tak pernah keluar. Kini binatang itu seperti memberontak. Gus Ikdam melangkah mendekat, menunduk, dan memandang mata ular itu. Lalu, dengan satu bisikan pelan, ular itu melingkar pelan dan pergi. Semua orang terpana. Ujang mulai kehilangan kendali. "Kamu main ilmu ya? Kamu dukun juga?" "Hah!" teriaknya panik. Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum. "Bukan aku yang memerintahkan ular itu. Tapi kezalimanmu sendiri yang membuatnya tak sudi lagi berada di sisimu." Kata-kata itu seperti palu yang memukul hati Ujang. Tubuhnya gemetar, wajahnya memerah, tapi bukan karena amarah, melainkan karena malu dan takut. Tangan Gus Ikdam terangkat, menunjuk langsung ke dada Ujang. "Hari ini aku tidak mengusirmu. Aku mengingatkanmu. Tobatlah sebelum hatimu ditutup rapat, seperti pintu yang tak lagi menerima cahaya." Ujang terduduk, dadanya terasa sesak, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi gengsi, ego, dan masa lalu menahannya untuk menangis di depan umum. Namun satu hal pasti, untuk pertama kalinya dalam hidup, Ujang Kobra merasa kecil. Dan saat itu juga, semua orang tahu, ular di balik pasar telah ditemukan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Tanjung Priuk mencium bau perubahan. Ujang Kobra pulang dengan langkah gontai. Jalanan yang biasanya ia lewati dengan dada membusung, kini terasa menyesakkan. Anak buahnya hanya mengikuti dari belakang tanpa suara, tak berani bertanya. Sosok yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan kini seperti rontok dari dalam. Di balik tatapan tajamnya, Ujang tahu betul, ia baru saja disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari kekuasaan, lebih dalam dari rasa takut, hidayah yang belum ia terima. Sesampainya di markas, ia mengunci diri di kamar. Cermin besar di depannya memantulkan wajahnya yang pucat dan berkeringat. Ia menatap matanya sendiri, mata yang dulu penuh percaya diri kini seperti mata anak kecil yang hilang arah. Ia teringat ular peliharaannya, si Lindu, yang selama ini ia jadikan simbol kekuasaan. Tapi hari ini, Lindu sendiri menolaknya. "Apa semua ini?" bisiknya lirih. "Apa bener gue ini, zalim?" Tiba-tiba terdengar ketukan dari luar. Salah satu anak buahnya, Derry, bersuara, "Bang, warga mulai berani buka lapak sampai malam." Mereka pikir si ustaz itu pelindung baru mereka. Ujang hanya diam. Ia tak menjawab, tak memarahi, tak mengancam seperti biasanya. Derry pun pergi, merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri sang bos. Di dalam kamar, Ujang kembali terduduk di lantai, matanya menerawang, pikirannya kalut. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Di pasar, sebaliknya, suasana mulai hidup. Para pedagang menyapa satu sama lain tanpa rasa takut. Anak-anak kecil bermain di lorong sempit yang dulu tak mereka berani lewati. Gus Ikdam dan para santri menyisir setiap sudut pasar, menenangkan warga, mendengar keluh kesah mereka, dan menulis daftar utang-utang yang selama ini ditimbulkan oleh pemalakan. "Semua akan diselesaikan," ujar Gus Ikdam, "dengan adil dan berkah." Namun di tengah kegembiraan itu, Gus Ikdam justru makin banyak menyendiri. Ia tahu, badai belum usai. Ia bisa merasakan getaran dari dalam hati Ujang,
seorang lelaki yang sedang dihadapkan pada pertarungan terbesar dalam hidupnya, melawan dirinya sendiri. Tak semua raja runtuh oleh senjata, ucap Gus Ikdam pada salah satu santrinya. Kadang mereka runtuh oleh bisikan sunyi yang memaksa mereka berkaca. Malamnya, hujan turun pelan. Di dalam kamar gelapnya, Ujang membuka laci dan mengeluarkan sebuah mushaf kecil, warisan ibunya yang dulu ia simpan namun tak pernah disentuh. Tangannya gemetar saat menyentuh sampulnya. Kenangan masa kecil membanjir, suara ibunya saat mengajarinya mengaji, azan dari surau kecil di ujung gang, dan doa-doa yang dulu pernah ia abaikan. Air mata pertama jatuh, bukan karena takut pada Gus Ikdam, tapi karena ia takut Allah sudah tak lagi mengenalnya. Tapi di luar, dunia belum tahu. Mereka masih melihat Ujang sebagai raja jalanan yang belum tumbang. Belum ada yang tahu bahwa di balik dinding markasnya, sang penguasa Priuk sedang dihancurkan oleh rasa bersalah yang tak bisa ia pukul, tak bisa ia ancam. Dan di kejauhan, di beranda pasar, Gus Ikdam duduk menatap langit. Hati manusia, gumamnya pelan, tak ada yang terlalu gelap untuk diterangi cahaya. Bahkan hati seekor kobra. Dan malam itu, langit Tanjung Priuk tak hanya menangis lewat hujan. Ia menangis karena melihat seorang preman mulai retak, oleh doanya sendiri yang dulu pernah ia tinggalkan. Fajar menyingsing dengan langit merah saga di atas Tanjung Priuk, namun di dalam markas Ujang Kobra, malam belum benar-benar berlalu. Ujang masih duduk di sudut kamarnya, mushaf kecil terbuka di pangkuannya. Matanya sembab, napasnya berat. Ia membaca perlahan ayat demi ayat, terbata-bata seperti anak kecil yang baru belajar. Tak ada yang melihat betapa hancurnya seorang preman di balik dinding beton. Namun Allah, yang maha menyaksikan, tahu bahwa tembok keangkuhan itu mulai retak. Sementara itu, para anak buah Ujang mulai resah. Hilangnya sosok pemimpin yang galak dan tegas membuat suasana markas hambar. Mereka saling berbisik, ada yang mulai menyusun rencana untuk menggantikan Ujang. Derry, yang paling vokal, mendekati salah satu senior dan berbisik, kalau Bang Ujang terus lemah begini, kita bakal kehilangan wilayah. Mending kita ambil alih. Mereka belum tahu bahwa perubahan dalam diri Ujang bukan kelemahan, tapi awal dari kekuatan sejati yang sedang tumbuh. Di pasar, Gus Ikdam tak henti memberi semangat pada warga. Ia mengajak para pemuda untuk mulai menjaga lingkungan, membersihkan selokan, bahkan mendirikan majelis kecil tiap malam Jumat. Beberapa orang tua yang dulu pasrah mulai tersenyum. Tapi santri-santri mulai melihat bahwa tatapan Gus Ikdam kerap menatap ke arah utara, ke arah markas Ujang, seolah menanti sesuatu. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Musuh sebenarnya bukan Ujang, tapi egonya. Pada sore harinya, sebuah kejutan terjadi. Ujang keluar dari markasnya setelah 2 hari mengurung diri. Ia berjalan sendirian, tanpa pengawalan, tanpa jaket kobra yang biasa ia kenakan. Hanya kaos lusuh dan sarung. Warga tertegun melihatnya melintasi pasar. Seorang anak kecil yang pernah ia bentak dulu kini bersembunyi di balik ibunya. Tapi Ujang tidak menatap siapa-siapa. Ia hanya berjalan pelan menuju surau tua di ujung pasar. Di dalam surau itu, Gus Ikdam sedang duduk bersama beberapa pemuda. Saat melihat Ujang datang, semua langsung berdiri. Santri-santri bersiaga, tapi Gus Ikdam hanya mengangkat tangan, tanda tak usah panik. Ujang berhenti di depan pintu, tubuhnya gemetar. Ia membuka mulut, namun suara tak keluar. Matanya mulai basah. Akhirnya, dengan suara serak dan nyaris pecah, ia berkata, Saya mau salat, Gus." Gus Ikdam hanya tersenyum. Ia berdiri, menghampiri Ujang, lalu menggenggam pundaknya. "Allah tidak melihat siapa kau di masa lalu, tapi kemana arah kakimu saat ini," ucapnya lembut. Ujang tertunduk, lututnya lemas. Ia menangis, kali ini tanpa bisa ditahan. Air matanya jatuh begitu deras, mengguyur lantai surau yang dingin. Para pemuda terdiam, tak ada satupun yang menyangka, preman paling ditakuti di Tanjung Priuk akhirnya menangis, bukan karena kalah, tapi karena hancurnya keangkuhan. Malam itu, kabar menyebar cepat, Ujang Kobra datang ke surau dan ikut salat berjamaah. Ada yang tak percaya, ada yang menganggap itu jebakan, tapi mata puluhan warga menjadi saksi bahwa retakan telah menjadi celah, dan cahaya mulai masuk. Beberapa anak buah Ujang memilih menjauh, tapi sebagian justru mengikuti langkah bos mereka, mencari jawaban dari hidup yang selama ini mereka isi dengan ketakutan dan ancaman. Di atas menara surau, azan Isya berkumandang. Tapi malam itu,
suara azan terasa lain. Lebih dalam, lebih menyayat. Karena untuk pertama kalinya, telinga para preman mendengar bukan sekadar panggilan salat, tapi panggilan untuk pulang ke jalan yang mereka tinggalkan lama sekali. Hari-hari setelah Ujang Kobra pertama kali salat di surau terasa seperti lembaran baru, tapi tidak mudah. Warga masih menatapnya dengan curiga, para pedagang masih menunduk saat ia lewat, dan beberapa pemuda menghindar. Hidayah mungkin mengetuk hati, tapi luka yang ia tinggalkan di Tanjung Priuk terlalu dalam untuk segera sembuh. Ujang sadar, jalan pulangnya bukan jalan lurus, tapi penuh bebatuan tajam yang harus ia lewati satu persatu. Di dalam dirinya, pertarungan belum usai. Setiap malam, bisikan-bisikan masa lalu datang menggoda, "Lo itu penguasa, ngapain nurut sama Ustaz, nangis lo kemarin dilihat orang banyak, malu dong jadi preman." Tapi di balik semua itu, suara ibunya yang dulu lembut terus muncul, suara yang menyuruhnya untuk salat, untuk jujur, untuk baik pada orang. Suara itu kini lebih nyaring dari suara bisikan setan. Dan Ujang tahu, itu suara yang harus ia pertahankan. Namun di luar sana, para mantan anak buahnya mulai bergejolak. Derry, yang dulu paling setia, kini mengumpulkan kekuatan sendiri. Ia tak terima Ujang menjadi lembek. Dalam sebuah pertemuan gelap di gang belakang, Derry berteriak, "Kalau dia udah berhenti, berarti sekarang giliran gue yang pegang Priuk. Yang masih mau ikut Ujang, minggir. Gue bakal bikin Priuk kembali ditakuti." Dan malam itu, tumbuh benih pemberontakan, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuh yang dulu satu. Gus Ikdam mendengar kabar itu dari seorang pedagang buah yang menyaksikan pertemuan gelap Derry. Namun Gus hanya tersenyum tipis. "Sabar," katanya pada santri-santri. "Kadang ketika seseorang memilih jalan lurus, maka iblis akan kirimkan gelombang ujian paling besar." Ia tahu, Ujang tidak hanya sedang menata dirinya, tapi juga sedang diuji, apakah benar-benar ingin berubah atau hanya sekadar ingin diterima. Suatu pagi, Ujang mendatangi pasar seperti biasa. Ia membantu seorang ibu-ibu mengangkat karung sayur, menyapu jalanan, bahkan menyapa anak-anak kecil yang dulu takut padanya. Tapi hari itu, tiba-tiba 5 orang preman muda menghadangnya. Di depan banyak mata, salah satunya meludah ke tanah dan berkata keras, "Preman yang tobat itu cuma bahan lelucon. Lo dulu bikin orang takut, sekarang malah kayak pesuruh pasar." Semua orang menahan napas. Dulu, hanya dengan satu tatapan Ujang bisa membuat nyali orang runtuh. Tapi kali ini, Ujang hanya menatap mereka dengan mata tenang. "Dulu gue bikin orang takut, sekarang gue pengen bikin orang tenang. Kalau lo anggap itu lelucon, silakan tertawa." Dan ia pun melanjutkan langkahnya. Tapi dari belakang, salah satu preman melemparkan batu, mengenai punggung Ujang. Ia terhuyung, tapi tak berbalik. Ia hanya tersenyum pahit. "Dulu gue kuat karena ditakuti. Sekarang gue kuat karena bisa nahan diri." Dari kejauhan, Gus Ikdam menyaksikan itu semua. Santri-santri sudah ingin maju, tapi Gus Ikdam menahan. Biarkan dia memilih jalannya sendiri. Pertobatan tanpa ujian itu seperti pedang tumpul, tak akan memotong apa-apa. Malamnya, Ujang kembali datang ke surau. Meski pundaknya memar, langkahnya tetap teguh. Dan ketika ia sujud dalam salat, air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia tahu, jalan pulang memang berduri. Tapi selama ia berjalan bersama Allah, ia tak akan pernah benar-benar sendiri. Dan malam itu, langit Tanjung Priuk kembali bersaksi, bahwa seorang preman, meski dipukul dan dihina, tetap melangkah menuju cahaya. Karena kadang, yang paling mulia bukan mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang memilih bangkit meski tubuhnya penuh luka. Langkah Ujang makin mantap menapaki jalan taubatnya, tapi takdir belum membiarkannya tenang. Diam-diam, di balik hiruk-pikuk pasar yang mulai damai, gelombang pemberontakan mulai bergemuruh. Derry, yang merasa kepemimpinannya sah karena darah jalanan, kini secara terbuka membentuk geng baru, Serigala Hitam. Ia memungut preman-preman muda yang kehilangan arah sejak Ujang berhenti memimpin. Bagi Derry, dunia jalanan tak boleh kosong. Kekuasaan harus diwariskan, kalau bukan ke Ujang, maka ke dirinya. Malam hari, Serigala Hitam mulai beraksi. Mereka menyambangi kios-kios, tak lagi dengan ancaman terang-terangan, tapi dengan tekanan psikologis. "Kalau gak bayar, jangan nyesel kalau dagangan lo tiba-tiba rusak." Kalimat itu terdengar di lorong-lorong pasar. Warga mulai resah. Ketakutan lama yang mulai menghilang perlahan-lahan kembali menyelimuti mereka.
Mereka bingung, harus percaya siapa sekarang. Gus Ikdam melihat keresahan itu. Para pedagang mengadu, menangis, beberapa meminta perlindungan lagi. Tapi kali ini, Gus tak langsung turun tangan. Ia mendatangi Ujang diam-diam di surau, lalu duduk bersamanya di bawah cahaya lampu temaram. "Dulu kamu pemimpin mereka," ujar Gus pelan. "Sekarang mereka kehilangan arah. Kamu yang harus bicara, bukan dengan tangan, tapi dengan hati." Ujang menunduk. Ia tahu, tak cukup hanya berubah untuk diri sendiri. Ia harus bertanggung jawab atas luka yang dulu ia tinggalkan. Keesokan harinya, Ujang berdiri di tengah pasar. Tanpa pengeras suara, tanpa senjata, hanya dengan sorban lusuh di leher dan tekad di dada. Ia bicara lantang, "Kalau dulu kalian takut sama gue, sekarang gue mau jadi orang yang kalian percaya. Yang pernah gue sakiti, gue mohon maaf. Tapi kalau ada yang datang maksa kalian bayar atau takut-takutin kalian lagi, suruh mereka datang ke gue. Gue yang hadapi." Suasana hening. Beberapa warga menangis. Beberapa yang lain mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, Ujang kembali menjadi pemimpin, bukan karena takut, tapi karena kepercayaan. Namun, kabar itu sampai ke telinga Derry. Malam itu juga, ia murka. Dia pikir dia masih bisa sok jadi pahlawan. "Besok gue datengin dia di pasar. Biar semua orang lihat, siapa yang pantas jadi raja." Suasana markas serigala hitam mendidih. Rencana telah disusun, hadang Ujang di depan surau, buat semua orang takut lagi, dan kembalikan nama preman ke tahtanya. Tapi mereka lupa, yang mereka hadapi bukan Ujang yang lama. Di tengah malam, Ujang menyendiri di surau. Ia tahu besok akan berat, tapi ia tak gelisah. Ia mengambil wudhu, lalu duduk bersujud lama sekali. Dalam sujudnya, ia menangis lirih, memohon satu hal, "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali jadi diriku yang lama. Kalau aku harus dihina, dipukul, atau dipermalukan, biar itu jadi penebus dosa-dosaku dulu." Dan ketika ia bangkit dari sujud, wajahnya tak lagi gelisah. Ia telah siap, bukan untuk bertarung, tapi untuk menerima ujian. Fajar menyingsing di Priuk. Warga mulai berkumpul di sekitar pasar, bisik-bisik mulai terdengar. "Derry mau datang," katanya bawa anak buah. Tapi di tengah kerumunan, berdiri sosok Ujang dengan tenang. Sorban putihnya berkibar tertiup angin. Di tangannya tak ada senjata, hanya tasbih kecil peninggalan ibunya. Wajahnya tenang, matanya tajam, hatinya pasrah. Dan semua orang tahu, hari ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani menghadapi masa lalunya. Pagi itu pasar Tanjung Priuk mendadak senyap. Para pedagang tak lagi berseru menjajakan dagangan. Mata mereka tertuju pada satu titik, depan surau. Di sana, Ujang Kobra berdiri sendiri, tegak dengan sorban putih yang berkibar di terpa angin. Wajahnya tak gentar, meski dari arah utara, rombongan serigala hitam yang dipimpin Derry mulai mendekat. Suara sepatu bot, rantai besi, dan ejekan menggema seperti genderang perang. Derry, dengan tatapan membakar, berhenti hanya 2 meter dari Ujang. "Lo pikir lo masih bisa dikasih panggung di tempat ini, Yang?" katanya sinis. "Gue bawa anak-anak hari ini, bukan buat diskusi, tapi buat ngegantiin lo. Sekarang, semua orang akan lihat siapa raja barunya Priuk." Ia meludah ke samping. Anak buahnya bersorak-sorai, tapi Ujang tetap diam, tenang, bahkan senyumnya lirih, seperti sudah mengikhlaskan apapun yang akan terjadi. Ujang membuka mulut, suaranya tenang namun menusuk. "Dulu gue berdiri di tempat ini buat ditakuti. Tapi hari ini gue berdiri di sini, buat dilindungi Allah." Warga berbisik, beberapa menangis diam-diam, tapi Derry tertawa mengejek. "Lo pikir Allah peduli sama preman yang taubat setengah-setengah kayak lo?" Ia melangkah maju, mendorong Ujang hingga hampir terjatuh. Ujang menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan iba. "Derry," kata Ujang, suaranya berat, "lo itu dulu anak jalanan yang gue angkat, gue didik. Tapi lo gak pernah belajar satu hal paling penting, takut sama Tuhan." Derry geram. Ia mengangkat rantai di tangannya dan hendak menghantam. Tapi saat itu juga, suara lantang terdengar dari pengeras suara masjid. "Hai manusia, barang siapa yang menganiaya orang bertobat, maka ia sedang menantang Tuhan sendiri." Itu suara Gus Ikdam, yang diam-diam mengawasi dari menara surau. Kerumunan terdiam. Derry kaku. Tangannya yang hendak mengayun rantai tiba-tiba bergetar.
Wajahnya pucat, dan saat ia menoleh, ia melihat ratusan pasang mata warga menatapnya dengan jijik. Tak ada lagi sorakan, tak ada yang mendukung, bahkan beberapa anak buahnya mundur perlahan. Derry mulai kehilangan kendali. Ia menggertak Ujang sekali lagi, tapi kini tangannya gemetar hebat. "Lo pikir ini selesai, Yang?" gumamnya, tapi tak ada lagi wibawa dalam suaranya, yang tersisa hanya kegelisahan. Ujang tak bergeming. Ia melangkah maju, tanpa amarah, lalu memeluk Derry erat. "Kalau lo mau pukul gue, pukul sekarang. Tapi inget, gue peluk lo sebagai saudara, bukan musuh." Dan saat itu juga, Derry menangis. Tangis keras, pecah, seperti bocah yang kehilangan arah. Rantai di tangannya jatuh, lututnya lemas. Ia bersimpuh di tanah, memeluk kaki Ujang sambil menangis. "Maafin gue, Yang, gue cuma takut lo ninggalin kita semua." Warga tak tahan, beberapa ikut menangis. Santri-santri yang menonton dari jauh menunduk haru. Gus Ikdam turun dari menara dan berdiri di samping mereka. Ia meletakkan tangan di bahu Derry. Kadang, orang yang paling keras bukan karena benci, tapi karena rindu dipeluk oleh cahaya. Hari itu, tak ada perkelahian, tak ada darah, tapi semua yang menyaksikan tahu, itu adalah pertarungan terbesar, dan Ujang menang. Tanpa satu pun pukulan. Sejak hari itu, suasana di Tanjung Priuk berubah seperti bumi yang baru saja diguyur hujan setelah musim kemarau panjang. Udara terasa lebih ringan, mata-mata yang semula penuh curiga kini mulai teduh. Di sudut-sudut pasar, para pedagang tersenyum lagi, dan anak-anak kembali bermain tanpa rasa takut. Ujang kobra yang dulu menjadi bayang-bayang kegelapan kini justru menjadi cahaya kecil yang perlahan menghangatkan lingkungan sekitarnya. Derry, sejak menangis di kaki Ujang, tak pernah absen dari surau. Ia mulai belajar membaca Al-Quran, mengenakan peci, dan membantu warga yang dulu pernah ia peras. Ia bahkan mendatangi satu persatu korban lamanya, meminta maaf, tak peduli ditolak atau diteriaki. "Kalau gue harus disiram air gat buat nutup luka masa lalu, ya biar," katanya sambil tersenyum getir kepada Gus Ikdam. Ia tak malu lagi, karena kini, ia sedang menjemput hidup yang baru. Langkah Derry memicu gelombang lain. Preman-preman muda yang semula loyal padanya, satu persatu mulai datang ke surau, malu-malu. Ada yang sekadar duduk di emperan. Ada pula yang menangis diam-diam saat mendengar suara azan. Mereka seperti domba-domba yang dulu tersesat, tapi kini mulai mengenali aroma. Rumah sendiri. Gus Ikdam menyambut mereka semua tanpa satu pun pertanyaan. "Rumah Allah tidak bertanya kamu siapa," ujarnya lembut. "Rumah Allah hanya bertanya, apa kau ingin pulang?" Ujang dan Derry kini bukan sekadar mantan preman. Mereka menjadi simbol perubahan. Mereka mulai membentuk kelompok kecil, majelis malam Jumat Priuk. Isinya para mantan preman, tukang parkir, dan anak-anak jalanan. Mereka membaca Yasin, bersalawat, dan setelah itu saling berbagi cerita, luka, dan harapan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa pantas mencintai dan dicintai tanpa syarat. Namun, perubahan tidak datang tanpa ujian. Sebagian warga masih belum percaya sepenuhnya. Ada yang berkata, nanti juga balik lagi ke jalannya. Ada pula yang mengejek di belakang, sekarang rajin salat, dulu maling. Tapi Ujang tidak marah. Ia hanya tersenyum dan menjawab, doakan saja saya istiqomah. Karena saya juga belum tentu kuat terus. Jawaban itu diam-diam menggugah banyak hati. Karena keikhlasan Ujang tak lagi memakai topeng. Pada suatu malam, seorang wanita tua datang ke surau membawa sekarung nasi bungkus. Ternyata ia adalah ibunda dari salah satu korban kekerasan Derry di masa lalu. Dengan air mata yang berlinang, ia menyerahkan makanan itu ke majelis. "Anak saya sudah meninggal, tapi saya gak mau dendam. Saya cuma mau doa kalian, agar anak saya tenang di alam sana," katanya sambil gemetar. Derry tak kuasa, ia berlutut, mencium tangan sang ibu, menangis seperti bayi yang baru lahir. Gus Ikdam berdiri memandangi semua itu dari kejauhan, dalam diam. Ia tidak memberi ceramah panjang. Ia hanya menunduk, tersenyum, lalu berbisik dalam hati, beginilah caranya cahaya bekerja, pelan, menyusup ke hati yang paling gelap, lalu menyalakannya dari dalam. Dan malam itu, surau kecil di Tanjung Priuk terasa seperti surga. Suara solawat menggema, bercampur dengan haru, tangis, dan ketenangan yang belum pernah terasa sebelumnya. Tanjung Priuk belum sepenuhnya bersih. Tapi dari yang kotor,
lahir mereka yang paling tulus. Dari mereka yang pernah jatuh, lahir para penjaga masa depan. Dan malam itu, satu persatu yang dulu hilang, kini mulai kembali. Tak dengan senjata, tapi dengan air mata dan pelukan. Malam itu, surau kecil di Tanjung Priuk masih terang oleh lampu-lampu temaram dan suara zikir yang perlahan merambat ke langit. Di pojok belakang, Derry duduk sendiri dengan kepala menunduk. Tangannya menggenggam selembar foto lama, wajah seorang anak muda dengan senyum lebar dan luka di keningnya. Itu foto Bram, orang yang dulu pernah ia hantam hingga koma, yang akhirnya meninggal tanpa sempat ia mintai maaf. Dosa itu masih menghantui, tak peduli seberapa dalam ia sujud. Gus Ikdam menghampirinya perlahan, duduk di samping tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, lama, sampai akhirnya Derry bersuara, lirih, "Gus, apa Allah masih mau dengar doa dari orang sekejam saya?" Matanya basah, suaranya pecah. Ia menggigil seperti anak kecil yang kedinginan di tengah badai. "Saya bunuh orang, Gus. Saya rampas ketenangan hidup banyak orang. Saya bikin anak-anak jadi penjahat. Apa saya masih pantas diampuni?" Gus Ikdam memandang ke langit, lalu menepuk punggung Derry dengan lembut. "Kalau Allah hanya mengampuni orang baik, surga bakal kosong, Der." Ia menatap wajah Derry, mata yang dulu menyala oleh amarah kini tergenang oleh penyesalan. "Yang penting sekarang, kamu jangan berhenti minta ampun. Jangan lelah bertobat, karena kadang, yang paling Allah sayang itu bukan yang sempurna, tapi yang terus berjuang keluar dari gelapnya dosa." Esok harinya, Derry mengunjungi makam Bram. Ia bawa bunga, dan selembar surat yang ia tulis semalaman. Di sana, ia duduk lama, berbicara seolah Bram bisa mendengarnya. "Maaf, bro, gue gak tahu caranya minta maaf langsung. Tapi, semoga surat ini nyampe ke lo lewat angin." Ia letakkan surat itu di atas pusara, lalu bersujud di tanah yang dingin dan basah. Warga yang melihat dari jauh tak kuasa menahan tangis. Derry tak lagi preman, ia kini hanyalah seorang manusia yang rindu dimaafkan. Sementara itu, Ujang Kobra menghadapi lukanya sendiri. Ia mengunjungi rumah seorang ibu yang dulu suaminya tewas karena Ujang lempar botol saat mabuk. Si ibu itu menatap Ujang lama. Wajahnya keras, dingin. Tapi saat Ujang menangis dan mencium tangan wanita itu, tak berkata apapun kecuali, "Maafkan saya, Bu." Air mata si ibu pun pecah. Ia tak berkata-kata, tapi pelukannya cukup. Dan hari itu, luka lama dibasuh air mata dua orang yang pernah saling melukai. Berita pertobatan para preman menyebar keluar Tanjung Priuk. Wartawan mulai berdatangan, tapi Gus Ikdam menolak wawancara. "Bukan untuk dijual, ini urusan jiwa," katanya. Ia lebih memilih menyebarkan kisah itu lewat majelis dan ceramah-ceramah keliling. Di mana-mana, ia berkata tegas, siapapun bisa berubah. Tapi syaratnya satu, kamu harus jujur sama hatimu sendiri. Sore itu, saat azan maghrib berkumandang, Ujang, Derry, dan para mantan preman berdiri paling depan di saf salat berjamaah. Di belakang mereka, warga yang dulu takut kini ikut bersujud bersama. Tidak ada jarak, tidak ada lagi gengsi atau sejarah kelam. Yang ada hanyalah barisan orang-orang yang sama-sama ingin pulang. Di hadapan Tuhan, semua manusia setara, yang berbeda hanyalah siapa yang benar-benar ingin diperbaiki. Dan malam itu, Gus Ikdam naik ke mimbar kecil, menyampaikan satu pesan yang membuat semua hati bergetar, seburuk apapun masa lalumu, kau tetap punya masa depan selama tak berhenti memohon ampun. Allah tidak melihat berapa banyak luka yang kau toreh, tapi berapa sering kau menangis karena ingin sembuh. Ketika semua mulai terlihat tenang, badai baru justru diam-diam mengendap di ufuk. Di tengah suasana religius yang mulai mengakar di Tanjung Priuk, sekelompok preman dari luar daerah, dari daerah Kalijodo, datang menyusup, membawa bendera baru, geng brutal yang menamakan diri Serigala Timur. Mereka merasa terusik oleh perubahan yang terjadi. Priuk sekarang lemah, isinya tukang ngaji semua, ejek salah satu pentolannya saat mereka nongkrong di warung kopi dekat terminal. Ketenangan baru itu membuat para perusuh gatal ingin merusaknya. Derry mendengar kabar itu lebih dulu. Ia tahu betul gaya Serigala Timur. Mereka tidak hanya ganas, tapi juga pintar memecah belah. Mereka menyusup, menyuap anak-anak muda dengan uang, miras, dan gengsi palsu. Dalam 2 minggu saja, sudah ada beberapa remaja lokal yang kembali mondar-mandir bawa celurit dan pakai jaket geng. Derry gelisah. Ia merasa tanggung jawab ini ada padanya. Tapi juga tahu,
Bila ia turun tangan sendiri, bisa jadi ia terpancing ke jalan lamanya. Ujang Kobra tak tinggal diam. Ia datang ke surau malam itu, bicara langsung ke Gus Ikdam. Gus, kalau kita diem, mereka bisa rusak semua ini. Tapi kalau kita lawan pakai tangan, kita balik jadi yang dulu. Apa saya harus nunggu preman timur mukulin anak surau dulu baru kita bergerak? Suaranya tegang, matanya merah. Ia menahan marah yang sejak dulu begitu mudah membakar dadanya. Tapi kali ini, ia sadar, bila marah itu meledak, semua yang dibangun bisa runtuh dalam semalam. Gus Ikdam berdiri, mengambil wudhu, lalu mengajak Ujang dan Dery salat malam. Di rakaat ketiga, suara Gus Rak menahan tangis saat membaca ayat, "Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya itu termasuk perkara yang patut diutamakan." Seusai salam, Gus menatap keduanya. "Kalian bisa melawan, tapi jangan pakai amarah, pakai iman. Kita tunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah ketika seseorang bisa memilih untuk tidak membalas, meski dia mampu." Namun kenyataan tak semudah itu. Dua anak remaja, surau ditemukan babak belur di pinggir jalan, dipukuli oleh anggota Serigala Timur. Di bajunya tertempel secarik kertas, "Kalau masih ngaji, abis kalian semua." Kabar itu menyebar cepat, warga ketakutan. Beberapa orang tua melarang anaknya ke surau. Dery gemetar saat melihat wajah anak-anak itu di rumah sakit. Matanya merah, tangannya mengepal. "Gus, kalau saya gak turun tangan, mereka bisa mati, Gus." Tapi Gus hanya memandangnya dalam diam, dengan tatapan yang menyimpan ribuan doa. Malam itu, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut menahan emosi bumi. Di dalam surau, Gus Ikdam sujud lama sekali. Doanya tak terdengar, tapi tangisnya cukup membuat lantai basah. Ia sadar, inilah saatnya ujian besar datang, bukan untuk menguji kekuatan mereka dalam bertarung, tapi dalam menahan diri. Dan itu lebih berat dari sekadar meninju atau menghunus senjata. Sementara itu, Serigala Timur makin ganas. Mereka mulai merusak lapak-lapak dagang yang dikenal dekat dengan surau. Mereka lempar batu ke jendela surau malam-malam. Warga ketakutan, tapi Ujang dan Dery, kali ini tidak mengamuk. Mereka keliling ke rumah-rumah warga, menenangkan, mengajak salat berjamaah, menyebar pesan damai. Kita lawan, tapi bukan dengan tangan. Dengan iman, dan keberanian untuk tetap waras di tengah amarah, kata Dery kepada remaja yang mulai goyah. Dan di tengah badai itu, Gus Ikdam bersiap. Ia tahu, waktu untuk diam tidak akan lama lagi. Tapi ia juga tahu, jika mereka berhasil melewati ujian ini tanpa kembali ke gelap, maka cahaya yang mereka bawa akan menyala lebih terang dari sebelumnya. Tanjung Priuk akan segera menyaksikan perang yang tidak biasa, perang batin, perang sabar, dan perang untuk tidak menjadi seperti musuhmu. Ketegangan di Tanjung Priuk makin memuncak saat pagi yang dingin itu. Suara sirene ambulans memecah kesunyian, membawa kabar buruk, seorang anak muda yang semalam dipukuli habis-habisan oleh geng Serigala Timur kini terbaring kritis di rumah sakit. Berita itu seperti bara api yang siap membakar ketenangan terakhir warga. Warga yang sudah berusaha sabar mulai menggeliat gelisah, tatkala rasa takut perlahan berubah menjadi kemarahan membara. Dery memandang wajah anak itu yang tak mampu bergerak, tubuh penuh luka lebam. Hatinya remuk, tapi ia menahan diri dengan sekuat tenaga. "Gus, kalau kita diam, mereka akan terus hancurkan kami satu persatu. Tapi kalau kita melawan, kita kembali ke kegelapan itu," katanya dengan suara bergetar. "Saya ingin melindungi yang lemah, tapi saya takut saya malah jadi monster yang saya benci dulu." Matanya menatap Gus Ikdam, memohon jawaban. Gus Ikdam mengangkat tangan, menenangkan semua yang hadir di ruang tunggu rumah sakit. "Ingatlah," katanya tegas, "sabar bukan berarti diam tanpa berbuat. Sabar adalah kekuatan untuk bertindak dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Jika kita membalas dengan darah dan amarah, kita akan jatuh ke lubang yang sama dengan mereka." Namun di balik kata-katanya yang lembut, Gus Ikdam menyimpan api semangat yang membara, menyiapkan langkah strategis yang akan segera diambil. Keesokan harinya, Ujang dan Dery berkumpul dengan para mantan preman yang kini menjadi saudara seperjuangan. Mereka berdiskusi panjang, mencari cara untuk melindungi Tanjung Priuk tanpa harus mengulang sejarah kekerasan yang menyakitkan. Dalam diskusi itu, muncul ide membuat Siskamling, komunitas dengan sistem ronda malam dan saling menjaga. Mereka juga mulai mengajak tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersatu membangun kembali rasa aman. Namun,
Ujian datang lebih cepat dari yang mereka duga. Malamnya, sekelompok anggota Serigala Timur menyusup ke wilayah Ronda, memancing konfrontasi. Ujang yang menjadi penjaga pertama berhasil menahan diri meskipun hampir diprovokasi. Dia menatap mata lawannya dengan tatapan yang dulu penuh kemarahan, kini berubah menjadi ketegasan tanpa kata, kami tidak akan jatuh lagi seperti dulu. Sikap Ujang menguatkan hati yang lain. Sementara itu, Gus Ikdam mulai mengorganisir majelis ilmu keliling, mengajak anak-anak muda dan mantan preman untuk mendalami ilmu agama dan membangun mentalitas yang kuat. Ia tahu, perang terbesar bukan di jalanan, melainkan di hati dan pikiran. Setiap ayat yang mereka baca, setiap doa yang mereka panjatkan, adalah tameng untuk melindungi mereka dari tipu daya dunia yang ingin menjebak kembali ke gelap. Di tengah perjuangan itu, Derry mendapat kabar buruk, adiknya yang masih bersekolah, ikut terkena intimidasi dari kelompok Serigala Timur. Ia merasa dunia runtuh. Malam itu, setelah salat tahajud, ia jatuh tersungkur, menangis tanpa suara. Tapi di dalam tangisnya, ada tekad yang semakin kuat, ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai hidupnya lagi. Di puncak badai itu, Gus Ikdam berdiri di depan jamaahnya, menguatkan mereka dengan kalimat penuh harapan, ketika sabar diuji sampai ujung darah, itu adalah saat kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan amarah membutakan hati, karena itulah jalan setan. Mari kita bangun kekuatan dari kelemah lembutan, keberanian dari ketenangan, dan kemenangan dari kasih sayang. Malam itu, suasana Tanjung Priuk sunyi dan mencekam. Semua warga tertunduk dalam doa dan harapan, menunggu keputusan yang akan mengubah nasib mereka. Gus Ikdam berdiri tegak di halaman surau, di bawah sinar rembulan yang redup. Suaranya lantang dan penuh keyakinan ketika ia berkata, ini bukan hanya tentang melawan preman atau musuh luar. Ini tentang melawan gelap dalam diri kita sendiri. Saatnya kita tunjukkan bahwa kasih sayang dan kesabaran lebih kuat daripada kekerasan. Sementara itu, di tempat lain, kelompok Serigala Timur berkumpul. Mereka terpecah antara rencana meneruskan kekerasan atau mundur setelah melihat perubahan yang terjadi di Priuk. Pemimpinnya, Jagat Serigala, menatap dalam-dalam ke arah bawah, mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Gus Ikdam. Wajah Gus yang tenang namun berwibawa terus menghantui pikirannya. Di dalam dadanya, ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut kehilangan kekuasaan atas wilayah itu. Derry dan Ujang, bersama para mantan preman yang kini menjadi penjaga keamanan komunitas, mulai mengatur ronda malam dengan disiplin tinggi. Mereka memastikan bahwa warga bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Malam itu juga, mereka berhasil mencegah sebuah kerusuhan yang hampir pecah, dengan menenangkan dua kelompok yang hampir bentrok. Tanpa kekerasan, tanpa ancaman, hanya dengan kata-kata yang penuh ketegasan dan damai. Di surau, Gus Ikdam memimpin salat tahajud bersama ratusan jamaah. Di setiap sujudnya, ia berdoa agar hati-hati yang keras itu segera terbuka, agar kedamaian bisa kembali ke Priuk. Ia tahu, jalan ini berat, tapi baginya, keteguhan iman dan niat tulus adalah senjata paling ampuh. Kalau kita kalah di sini, bukan hanya Priuk yang hancur, tapi juga harapan banyak orang yang percaya pada perubahan, gumamnya dalam hati. Keesokan paginya, berita besar datang dari markas Serigala Timur. Mereka mengumumkan pengunduran diri dari wilayah Tanjung Priuk dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Jaka, Serigala, memutuskan untuk membuka lembaran baru, menghilangkan bayang-bayang kekerasan yang pernah membayanginya. Warga Priuk menyambut kabar ini dengan air mata dan senyum haru. Mereka tahu, ini adalah buah dari perjuangan tanpa kekerasan yang telah mereka jalani. Namun Gus Ikdam mengingatkan, perubahan bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal bagaimana kita menjaga hati agar tidak kembali ke masa lalu yang kelam. Ia mengajak semua untuk terus menjaga persatuan dan menguatkan tali silaturahmi antar warga. Kita harus menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa kekerasan bukan jalan keluar. Damai dan iman adalah kunci utama. Di akhir cerita, Derry berdiri di depan surau, melihat anak-anak bermain dengan bebas tanpa rasa takut. Ia tersenyum, mengusap air mata bahagia yang mengalir tanpa suara. Gus, terima kasih. Kau bukan hanya mengubah kami, tapi kau telah mengembalikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Gus Ikdam hanya mengangguk, tahu bahwa perjuangan belum selesai, tapi titik balik sudah tercipta. Dan di langit malam